Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 23 November 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita-berita menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi G20 tahun 2022 mendatang. Dalam kesempatan itu ada dua tema besar mengenai ekonomi dunia yang akan menjadi pembahasan, yakni Finance Track dan Sherpa Track. Akan ada dua jalur pada pembahasan G20 nanti, yaitu Finance Track yang membahas isu-isu di bidang ekonomi, keuangan, fiskal, dan moneter. Kemenlu menjelaskan selain Finance Track, bakal ada juga pembahasan Sherpa Track terkait dengan isu-isu ekonomi dan keuangan seperti energi, pembangunan pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim. Pembahasan Sherpa Track menjadi salah satu fokus yang diangkat dikarenakan isu-isu ekonomi non keuangan tersebut ada di sekitar semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemirsa, layakkah Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 tahun 2022 mendatang? Apakah Indonesia diuntungkan dari program atau agenda G20 ini? Dan apakah G20 memiliki peran dalam mengatasi krisis global dan menciptakan kesetaraan dan keadilan? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Direktur Lingkar Studi Ekonomi Indonesia, Bung Arief Firmansyah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz Rahman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ini ya, Bung Arief? Sehat, alhamdulillah. Meski di sini lumayan dingin. Ya, baik Bung Arief. Ini kan dikabarkan para pejabat di bawah instruksi Presiden RI ini berupaya untuk mempersiapkan sebaik mungkin untuk menyelenggarakan forum diskusi ekonomi dunia konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia telah menetapkan tema besar di dalam G20 tersebut, yaitu recover together, ya, recover dan stronger. Nah, menurut pandangan Anda ini, layakkah Indonesia itu menjadi tuan rumah presidensi G20 tahun 2022 mendatang? Baik, terima kasih Mas Aziz. Ya, memang kalau kita lihat dari adanya berita mengenai event yang bisa dikatakan event yang luar biasa ya, event yang extraordinary atau event yang sangat prestis ya, eksklusif, yaitu adanya presidensi G20. Kalau kita lihat ke belakang, memang ada beberapa negara yang memang sempat menjadi tuan rumah untuk presidensi G20. Yang memang sebelumnya seperti tahun 2021 ini kan Italia, ya tahun 2020 itu Arab Saudi, ya tahun 2019 ada lagi negara yang lain. Intinya memang ini semacam kayak ajang pertemuan dari negara-negara, bisa dikatakan negara besar, 19 negara besar dan Uni Eropa, ya termasuk di dalamnya adalah Indonesia di situ. Dan lantas kalau kita bicara mengenai layakkah Indonesia itu menjadi presiden atau tuan rumah untuk menggelar event yang luar biasa ini di Indonesia, ya satu sisi memang kalau kita lihat ini bisa menjadi satu momentum bagi Indonesia di mata dunia, bahwasanya seakan-akan Indonesia ini memang memiliki satu kemampuan dari sisi ekonomi, gitu ya. Nah, tapi di sisi yang lain kalau kita cermati lagi dari fakta yang ada, kita yang ada di Indonesia, maka event seperti ini juga cukup besar biaya yang diberikan atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah. Lantas yang kedua, terkait dengan kondisi ekonomi kita pun juga masih bisa dikatakan belum membaik ya.
Akibat yang pertama memang salah tata kelola dalam perekonomian yang ya bisa dikatakan itu kurang bagus, sehingga banyak kebocoran dana atau defisit anggaran negara. Lantas yang kedua juga ditambah lagi memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini semakin memperberat perekonomian di Indonesia. Nah, satu sisi memang ada sebagian yang mengatakan ini momen yang baik untuk melakukan perbaikan ekonomi. Namun kalau saya melihat layakkah Indonesia ini masih sepertinya belum begitu layak, gitu ya. Belum begitu layak oleh karena banyak hal-hal yang sekiranya itu masih menjadi PR berat bagi Indonesia kalau memang Indonesia itu dikatakan sebagai tuan rumah yang memberikan satu rekomendasi bagi dunia terkait dengan perbaikan ekonomi. Ya, masalah-masalah lingkungan yang ada di Indonesia ini juga cukup banyak. Kalau tadi sempat disinggung ada dua isu ya. Ya, isu yang pertama adalah finance, isu yang kedua adalah Sherpa atau non-finance ya, artinya bahasan-bahasan ekonomi dan keuangan. Kalau secara finance ya, pertanyaan berikutnya adalah apakah secara keuangan itu atau secara ekonomi ini Indonesia sudah membaik atau tidak? Nah, kalau beberapa pihak mengatakan, bahkan pemerintah mengatakan ekonomi kita sudah membaik karena ada perbaikan dari sisi tidak lagi terjadi kontraksi ekonomi, tapi masih melambat. Itu pun juga kalau kita mau evaluasi lagi sepertinya juga masih belum begitu bagus. Lantas yang kedua dari sisi isu ekonomi non keuangan seperti tadi lingkungan, energi ya dan sebagainya, maka ternyata Indonesia ini juga masih harus banyak yang diperbaiki. Kalau memang itu mau menarik G20 ke sini, maka ini dua hal yang harus, dua kemungkinan atau dua probabilitas yang memungkinkan terjadi. Apakah Indonesia itu nanti bisa menjadi lebih baik atau tidak? Cuman sepertinya yang kedua ini atau opsi yang kedua inilah yang sepertinya nanti belum ada perubahan dengan adanya G20 atau presidensi G20 kalau dilaksanakan di Indonesia. Sepertinya hanya sekedar ya bisa dikatakan sekedar pamer bahwa ini Indonesia itu sudah mampu, padahal kita sendiri masih rapuh dari sisi ekonomi, keuangan maupun ekonomi non keuangan. Jadi ya kalau bisa dibilang ini kita gengsi lah. Kita menjaga gengsi. Kita masih miskin tapi kita mengedepankan gengsi itu sendiri. Baik, demikian Mas Aziz. Ya, baik. Berarti kemudian kalau kita cermati lebih detail, itu kira-kira apakah hanya sekedar gengsi ya, alasan mengapa Indonesia dimasukkan di dalam kumpulan G20 atau mungkin ada alasan lain ini, Bung Arief. Dan kemudian juga masuknya Indonesia di kelompok G20, apakah ini juga memberikan sebuah keuntungan atau malah rugi ini? Iya, baik. Ya, memang anggota G20 merupakan negara-negara yang sekiranya mayoritas mereka adalah negara-negara yang sudah mapan secara ekonominya. Ada Uni Eropa, 19 negara yang lainnya itu kalau kita cermati sini ada Jepang, ya, terus juga ada Arab Saudi bahkan juga masuk di situ, terus juga ada Cina dan sebagainya. Yang mereka kalau secara ekonomi itu bisa kalau dibandingkan dengan Indonesia bisa jauh lebih baik, bisa jauh lebih baik. Nah, lantas tentu ada komitmen-komitmen yang harus diberikan oleh setiap anggota negara G20 itu manakala mereka bergabung di dalam kelompok tersebut. Misalkan apa komitmen, misalkan kita harus memberikan iuran untuk memberikan atau memberikan pinjaman kepada negara-negara lainnya, negara yang sedang berkembang. Artinya apa? Berarti kalau sebuah negara itu sudah masuk ke G20, maka dia itu bukan lagi negara yang sedang berkembang, tapi negara yang berkembang, developed countries, ya, termasuk negara yang sudah berkembang, bukan lagi underdeveloped country. Ya, negara yang sedang berkembang berbeda. Nah, konsekuensinya kalau negara yang berkembang berarti kan dia dianggap sudah memiliki PDB atau memiliki pendapatan per kapita yang sudah cukup tinggi, ya, negara-negara tersebut. Pendapatan per kapita berarti kan kalau kita lihat kayak orang miskinnya tentu tidak besar jumlahnya, maksudnya itu. Terus dari sisi ekonomi atau anggaran negaranya juga cukup bagus, perekonomian juga cukup stabil, investasi misalkan kalau mau mengundang investor ke sini juga cukup bagus. Nah ini tapi faktanya kan kalau di Indonesia ini ternyata kalau kita mengambil
statement atau opini dari Bank Dunia ataupun IMF yang mengatakan bahwa Indonesia ini kalau dibilang mau menjadi G20 tapi Indonesia masih lack of certainty atau masih kurangnya kepastian hukum yang ada di Indonesia ini. Sehingga menyebabkan investor itu kalau memang mau masuk ke Indonesia, maka mereka masih meragukan apakah mereka mendapatkan jaminan hukum atau tidak. Memang ini seperti dua mata pedang ya. Kalau kita membuka lebar-lebar kepada investor untuk masuk ke Indonesia, memang teori ekonomi mengatakan kalau investor banyak yang masuk ke Indonesia, terutama investasi yang sektor real ya, bukan investasi yang sektor non real, itu kalau memang banyak masuk ke Indonesia itu bisa mendongkrak atau bisa mempercepat laju perekonomian Indonesia. Tapi di sisi yang lain, investasi apa yang akan diberikan atau yang disediakan oleh pemerintah kalau investasinya itu sampai pada investasi yang bersifat strategis, sumber daya mineral ya, atau investasi-investasi seperti jalan tol atau mungkin industri strategis seperti baja, itu kalau memang diambil alih oleh investor asing, maka ini bukan menjadi keuntungan bagi Indonesia, tapi malah menjadi sebuah kecelakaan bagi Indonesia kalau ternyata investasinya itu nggak dipilah-pilah. Nah, ini yang kalau kita cermati. Maka G20 ini kalau Indonesia itu tidak berhati-hati, maka yang terjadi Indonesia itu menjadi objek dari negara-negara besar untuk bisa dieksploitasi lagi, meski kalau penamaannya adalah Indonesia sudah dianggap sebagai developed country, tapi jangan lupa yang ada di situ adalah negara-negara raksasa, negara gajah secara ekonomi. Kira-kira Indonesia mampu nggak memiliki bargaining power dengan negara tersebut? Tapi faktanya ada Cina, ada Amerika, ada Eropa yang notabene mereka itu seringkali memperebutkan hegemoni ekonominya termasuk di Indonesia. Demikian. Ya, baik. Jika memang faktanya kurang lebih seperti itu, lantas mengapa Indonesia ini masih menganggap penting ya untuk berada di dalam G20? Meski tadi sudah Anda jelaskan ya, meskipun rugi ya, Indonesia ini masih saja tetap ngotot agar berada di dalam forum G20. Ini apa ini kira-kira alasannya? Ya kalaulah di kalangan eksekutif atau pemerintah itu memiliki tujuan adalah untuk melakukan perbaikan ekonomi, ya kita apresiasi. Melakukan perbaikan ekonomi itu sudah kewajiban dari pemerintah untuk bagaimana caranya perekonomian Indonesia itu baik. Lantas kalau sudah membaik, berarti kan harapannya pemerintah pun juga mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di Indonesia untuk seluruh warga negara. Nah, tapi faktanya kalau kita perhatikan untuk yang namanya economic gap atau kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini, lebih-lebih kalau di masa pandemi kan kita lihat ya beberapa pemberitaan yang lalu, selama pandemi saja orang kaya yang sudah kaya itu bertambah kekayaannya, sedangkan orang miskin bukan berkurang kemiskinan hartanya, tapi bertambah jumlah orang miskinnya. Ini kan berkebalikan. Ya, sehingga kalau memang kita mau mengejar gengsi untuk masuk ke G20 dengan mengejar pendapatan per kapita atau PDB-nya memang ditingkatkan. Cuman pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menikmati PDB yang meningkat itu? Apakah betul seluruh warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia itu menikmati perbaikan atau peningkatan PDB itu, atau hanya segelintir orang saja, atau hanya segelintir orang-orang kaya saja yang menikmati kue perekonomian tersebut? Ini yang kita khawatirkan. Ya, jadi bukan perkara penting tidaknya masuk G20, tapi yang fokus utama kita adalah di sini bagaimana pemerintah itu betul-betul mewujudkan agar jangan sampai yang namanya economic gap itu terjadi. Ya kan? Orang kaya jumlahnya sedikit tapi bertambah kekayaannya. Orang miskin ya sudah nggak punya harta, bertambah jumlah orangnya. Nah, kalau sebenarnya fokus pemerintah itu misalkan untuk memperbaiki kesenjangan ekonomi ini sendiri, maka nggak pakai masuk ke G20 pun juga orang sudah akan tertarik untuk bisa melakukan investasi di Indonesia. Jadi kalau kemarin sudah dikatakan bahwasanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu harapannya bisa menarik investasi dan sebagainya, tapi faktanya dengan undang-undang itu pun juga masih banyak masalah. Ya, ditambah lagi kalau dengan G20 ini khawatir kita kemunculan G20 kan memang untuk mengatasi krisis ekonomi dunia.
Nah, sedangkan Indonesia termasuk negara keempat terbesar dengan penduduk yang bisa dikatakan potensi pasar. Nah, yang kita khawatirkan masuknya pemerintah atau masuknya Indonesia ke G20 itu menjadi objek yang di situ menjadi pasar lagi bagi negara-negara besar yang sudah tergabung di G20 tersebut. Nah, kalau kita menjadi pasar lagi, berarti kan kita menjadi objek, bukan menjadi subjek. Lantas gunanya apa kita masuk ke situ kalau ternyata kita terus menjadi objek eksploitasi ekonomi dari negara-negara besar yang memang mengambil kepentingan sepihak untuk berada di dalam G20 tersebut. Begitu, Mas. Ya, baik Bung Arief ya. Lantas kemudian kalau sedikit tadi Anda tadi sedikit menyinggung ya terkait dengan peran dari G20. Apakah memang G20 ini memiliki satu peran di dalam mengatasi krisis global dan juga menciptakan kesetaraan serta keadilan ini di tengah-tengah masyarakat? Ya, faktanya memang awal berdirinya G20 tadi sempat kita singgung, ya, dari negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika Utara, developed countries, ya, atau negara-negara yang sudah berkembang itu membentuk G20 untuk mengatasi krisis global, krisis ekonomi global, gitu. Nah, tapi faktanya mulai dari berdiri hingga sekarang, ya krisis ekonomi global kan ternyata betul-betul tidak bisa dihilangkan 100%, ya kan? Dan ternyata tetap berulang, ya, terjadi berulang. Dan kasusnya kurang lebih sama, permasalahan juga kurang lebih sama, dan memungkinkan juga tidak ada bedanya krisis yang sebelumnya dengan krisis yang sekarang, tetap memberikan memberikan kesenjangan ekonomi dan tetap yang namanya kesejahteraan itu tidak bisa didapati oleh seluruh masyarakat dunia, hanya segelintir masyarakat kaya saja di dunia. Jadi artinya apa? Kalau kembali ke sini, maka sesungguhnya itu kan kumpulan negara-negara yang memang mereka itu memiliki komitmen dalam model perekonomian kapitalistik, ya, atau mereka memang mengokohkan komitmen mereka untuk menjalankan sistem ekonomi kapitalisme yang tentunya kalau kita bicara mengenai sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri, maka ya tidak akan pernah bisa yang namanya krisis itu betul-betul diselesaikan dengan cara yang berkeadilan dan memberikan kesejahteraan, ya, kalau memang masih menggunakan model-model kapitalistik yang menekankan pada instrumen bunga, ya kan, dalam model pinjaman-pinjaman luar negerinya untuk pembangunan di setiap negara yang masuk ke dalam G20 ataupun negara-negara yang sedang berkembang, misalnya itu. Yang kedua juga kalau kita lihat di sini tadi ada sektor ekonomi, keuangan, dan sektor ekonomi dan keuangan. Sektor ekonomi keuangan di situ ada fiskal, moneter, dan sebagainya. Lebih-lebih moneternya itu masih menggunakan moneter yang kalau kita kembalikan lagi fiat money yang itu sangat volatilitasnya sangat tinggi. Tingkat terpengaruh dengan dinamika ekonomi dunia itu sangat tinggi sekali volatilitasnya. Ya, kalau volatilitasnya masih tinggi, maka mata uang negara-negara yang baik yang sudah berkembang, apalagi yang masih sedang berkembang, itu kalau menggunakan model seperti ini, maka saya jamin ya krisis ekonomi itu akan terus berulang secara ada siklusnya 10 tahun atau 8 tahun sekali, dan itu tetap akan menjadi permasalahan masing-masing negara dan bahkan permasalahan dunia. Lantas ya, dari sini maka ya kita katakan G20 itu hanya menyalurkan masalah ekonomi negara besar kepada negara-negara yang seperti Indonesia ini yang berpotensi. Ya, sehingga kalau kita katakan ini Indonesia ini negara yang potensinya besar karena dari sisi pasar akan menjadi ibarat itu mobil atau motor kan ada shock breaker-nya ya. Ada shock breaker-nya. Ya, peredam kejut. Ya, peredam kejut atas masalah-masalah ekonomi dunia. Nah, berarti kan kita tuh hanya sebagai bantalan saja atau ganjalan saja untuk bantalan bagi negara-negara besar Eropa, Amerika Utara yang mereka mengalami krisis lantas diabsorb atau diredam di Indonesia dengan mengalihkan krisis mereka ke negara-negara yang berpotensi seperti Indonesia. Demikian. Baik, jika memang seperti itu, kalau kita sebagai seorang Muslim ya, sebagai
seorang Muslim yang hidup di negeri-negeri kaum Muslimin, bagaimanakah posisi dari negeri-negeri Muslim di dalam setiap organisasi dan di setiap perjanjian internasional, termasuk di dalam G20 ini, ya, atau juga berbagai KTT internasional serta organisasi dan perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara-negara maju atau negara-negara adidaya saat ini. Apakah hal itu ini adalah sebuah jebakan dan apa ini dampaknya ini bagi negeri-negeri kaum muslimin? Ya, baik. Kalau kita perhatikan yang memang dari model G20 ini kan menunjukkan bahwasanya negara-negara yang ada di dalamnya itu memberikan kontribusi besar kepada perekonomian dunia, gitu. Kalau kita cermati, misalkan ada satu, saya membaca satu berita di mana Singapura ini ternyata nggak masuk ke dalam anggota G20. Ya, meski dia itu bisa dibilang secara ekonominya itu bisa jadi ya lebih mapan dibandingkan ekonomi di Indonesia. Lebih baik, iya, maksudnya itu lebih mapan. Ya. Tapi ternyata nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena Singapura dianggap tidak terlalu besar kontribusi perekonomian Singapura terhadap dunia. Nah, berarti kan di sini kita lihat kalau Singapura itu dianggap tidak memiliki kontribusi besar, berarti kan pasar Singapura itu kan kecil bagi bagi negara besar. Namun meskipun pasar di dalam negeri Singapura itu kecil, tapi Singapura juga mampu mencari pasar untuk memakmurkan negaranya, misalnya itu. Kebalikan di Indonesia. Indonesia ini kan kalau kita lihat perdagangan di dunia, kita kontribusinya nggak terlalu besar. Ya. Namun oleh karena kita memiliki bisa dikatakan bonus demografi yang cukup besar, ya jumlah penduduk yang cukup besar, 4 terbesar ke dunia, ini yang dianggap memiliki kontribusi untuk menjadi pasar bagi dunia. Dan dikatakan juga bahwasanya Indonesia itu berperan di ASEAN. Perannya seperti apa? Faktanya juga kalau untuk ekonomi di ASEAN yang masih cukup kuat dipegang atau dipengaruhi oleh Singapura. Bahkan sebagian besar atau di antara pemberi pinjaman hutang ke Indonesia itu adalah Singapura. Nah, gitu. Nah, ini yang kalau kita cermati, maka sebagai Muslim dan kita juga concern ke dalam ekonomi Islam, maka kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa yang pertama kita nggak perlu menjaga gengsi dengan bergabung di G20 ya dan memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang kiranya itu belum terlalu urgen untuk bisa kita kerjakan, misalnya itu. Nah, perbaiki kondisi dalam negeri dulu. Kalau memang tadi itu fokusnya adalah ekonomi, keuangan dan non keuangan, nah, terutama non keuangan, energi. Ya, energi kita itu selama ini gimana? Energi kita itu misalkan contohnya PLN, ya PLN itu saja kita dalam beberapa data itu kita dapati dia menanggung hutang ratusan triliun. Ya PLN. Nah, ini kan berarti juga ada masalah. Energi kita sendiri aja di sini juga masih bermasalah dari sisi energi listrik, misalnya itu kan. Batu bara pun juga kalau kita perhatikan ternyata yang menguasai tambang-tambang batu bara itu lebih banyak sektor swastanya dibandingkan BUMN, misalnya itu. Nah, kalau ini belum diselesaikan, artinya negara itu sebagai yang punya kewenangan penuh untuk mengatur semuanya itu, termasuk hal yang ekonomis tadi itu kayak tambang, energi, ya lingkungan, ya itu ternyata malah diserahkan lebih banyak didominasi oleh swasta. Pemerintah atau negara itu kurang begitu besar untuk kewenangannya, maka ini belum tentu akan bisa memperbaiki ekonomi kita. Maka perbaiki ekonomi dalam negeri dulu. Kalau kita sudah memperbaiki ekonomi dalam negeri itu, maka nggak perlu bergabung G20 pun juga akan banyak negara itu atau investor yang akan datang ke Indonesia dengan catatan investasinya betul-betul investasi yang tidak menguasai sektor-sektor strategis bagi hajat hidup orang banyak Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan memang rekomendasi kita, ya yang pertama jangan terlalu mengejar gengsi atau jangan terlalu mengejar
harus kita itu masuk ke G20 untuk menjaga gengsi ekonomi kita. Tapi lebih baik kita perbaiki ekonomi kita, ya, tinggalkan sistem kapitalisme yang selama ini dalam sejarah ekonomi Indonesia itu tidak berhasil memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Fokus untuk kembali kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 45, di mana sektor ekonomi itu harus dipegang penuh kewenangannya oleh pemerintah atau oleh negara, dan nanti hasilnya itu harus dikembalikan lagi untuk kemakmuran hajat hidup orang banyak. Dan ini pun juga sebagaimana yang konstitusi Al-Quran dan As-Sunnah yang mendorong, atau konstitusi ekonomi Islam yang mendorong peran besar negara itu untuk mengatur perekonomian di dalam negeri, dan nanti hasilnya itu dikembalikan lagi kepada masyarakat agar bisa menjadi pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, dan itulah yang akan bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Demikian, Mas Aziz. Ya, baik. Berarti cara untuk melepaskan diri dari penjajahan ekonomi kapitalis itu seperti itu ya. Kita kembali lagi kepada bagaimana pengaturannya, sumber daya alam diatur, didistribusikan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Mas Awan, ini luar biasa nih. Terima kasih Bung Arif Firmansyah ini dari sama-sama Mas Aziz telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini ya. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum Bung Arif Firmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.